Cawas deh. Dewan juri yang saya hormati, teman-teman serta hadirin yang saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua berbagai macam nikmat, terlebih-lebih nikmat kesehatan, juga kesempatan sehingga kita semua bisa hadir dan berkumpul pada pagi hari ini. Kemudian yang kedua, salawat serta salam mari sama-sama kita hanturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman di era modern seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum saya mulai, ada pepatah yang mengatakan, if you don't know a person, how can you love that person? Tak kenal, maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Ustadzun Hasanah. Saya dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Dompu, dan sekarang saya duduk di bangku kelas 12 MIPA 1. Dewan juri yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan. Bapak proklamator kita atau Bapak bangsa kita Bung Karno pernah mengatakan satu kalimat legenda yang sampai saat ini masih sering kita dengar. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Teman-teman, pemuda itu merupakan sosok yang selalu membawa pada perubahan. Perubahan pada tatanan kehidupan dalam suatu zaman itu akan berpengaruh pada tatanan kehidupan pemuda juga. Kemajuan suatu bangsa itu sangat bergantung pada generasi muda, yang tidak lain adalah kita sebagai pemuda. Pada tahun 1928, para pemuda Indonesia berkumpul, kemudian berikrar demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ikrar itu kita kenal dengan yang namanya Sumpah Pemuda. Dengan berikrarnya para pemuda di seluruh Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, itu menggambarkan kepada kita betapa besar pengaruh pemuda pada tatanan kehidupan. Namun yang menjadi pertanyaan teman-teman, bagaimana kondisi bangsa kita saat ini? Masih banyak anak-anak bangsa, generasi-generasi muda Indonesia yang tidak mampu mengenyam pendidikan hanya karena dilanda oleh kemiskinan. Lantas sebagai generasi muda, apa yang harusnya kita lakukan untuk kemajuan bangsa kita, teman-teman? Maka dari itu, lewat kesempatan ini, izinkan saya berdiri di sini di hadapan teman-teman semua untuk menyampaikan sepatah dua patah kata tentang membangun Indonesia yang unggul melalui generasi muda yang cerdas, mandiri, kreatif, dan inovatif tanpa melupakan akhlakul karimah. Dewan juri yang saya hormati serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Kejayaan suatu bangsa itu secara otomatis akan terwujud dengan adanya pemuda yang unggul. Namun sebaliknya, bangsa akan hancur jika pemudanya rusak dan acuh tak acuh pada masa depan mereka. Sebuah pepatah Arab mengatakan, inna fi aidikum amrul ummati wa fi aqdamikum hayatuha. Sesungguhnya di tanganmu lah urusan bangsa dan dalam langkahmu itu tertanggung masa depan bangsa. Makalah tersebut senada dengan syair Imam Asy-Syauqi yang menyebutkan, innamal amrul ummati innamal ahlakul ummati ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya kejayaan suatu bangsa itu tergantung pada akhlak pelajarnya. Jika mereka telah kehilangan akhlaknya, maka hancur pula bangsanya. Teman-teman, ini artinya nasib suatu bangsa itu sangat bergantung pada kualitas generasi muda hari ini. Dan kualitas seseorang itu akan dinilai baik dari akhlaknya. Memang pembentukan akhlak mulia pada generasi muda sudah seharusnya menjadi perhatian semua kalangan, baik dari keluarga, lembaga-lembaga pendidikan, maupun pemerintah. Secara formal, pemerintah kita itu telah melakukan berbagai macam hal untuk mendukung pembentukan akhlak mulia pada generasi muda.
terutama pada peserta-peserta didik di lembaga-lembaga pendidikan. Langkah nyata yang bisa kita lihat saat ini yaitu dengan mencanangkan program kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum 2013 itu bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, berkarakter, kreatif, inovatif, dan mampu berkontribusi pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Juga merespon kebutuhan pendidikan pada era revolusi industri 4.0. Nah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu telah menetapkan kurikulum Merdeka Belajar. Pada prinsipnya, kurikulum Merdeka Belajar itu sebagai jawaban dalam tantangan era revolusi 4.0. Baik pendidikan pada kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka Belajar itu keduanya sama, tetap mengedepankan pendidikan karakter atau akhlak pada generasinya. Ini diharapkan agar pemuda Indonesia mampu mencetak generasi muda yang kreatif, yang inovatif, yang cerdas, yang mandiri, sehingga nanti kita mampu mengejar ketertinggalan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dewan juri yang saya hormati serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Faktor lain yang juga mempengaruhi pembentukan akhlak mulia pada generasi muda yaitu rasa iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa keimanan dan ketakwaan itu akan membentengi seseorang agar terhindar dari perbuatan tercela. Kita lihat sebagai contoh teman-teman, pejabat-pejabat yang sering terjerat kasus korupsi. Kalau kita lihat dari segi pendidikan, itu jelas pejabat merupakan orang yang berpendidikan tinggi. Namun, jikalau pejabat sudah menjadi penjahat, menyikat uang rakyat, jelas bangsa ini bisa kiamat. Ini membuktikan teman-teman bahwa rasa iman dan takwa itu belum tertanam dalam diri mereka. That's why kita sebagai pemuda itu harus memiliki rasa iman dan takwa yang kuat. Di samping juga cerdas, mandiri, kreatif, dan inovatif, as like I said before. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, dan kita juga bisa merasakan bahwa pendidikan Indonesia itu masih jauh tertinggal dengan bangsa di dunia. Namun, di balik keterbatasan yang miliki, Indonesia ternyata masih mampu mencetak generasi-generasi muda yang berbakat yang bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Prestasi-prestasi tersebut jelas membuktikan bahwa sebenarnya generasi muda Indonesia itu mampu bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Itu semua jelas tidak datang dengan sendirinya. Perlu usaha, perlu kerja keras, dan perlu kegigihan agar kita bisa meraih prestasi di tingkat internasional. Maka dari itu teman-teman, kita sebagai generasi muda Indonesia tidak perlu merasa pesimis. Karena sebenarnya kita generasi muda Indonesia itu memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan hasanah keilmuan kita melalui kerja keras dan kegigihan. Maka dari itu teman-teman, lewat kesempatan ini saya mengajak kepada teman-teman semua, mari kita jadikan masa kita sebagai masa yang penuh dengan kebaikan dan manfaat sebelum datang masa tua. Karena pada masa itu semangat kita sudah mengendur. Manfaatkan segala waktu di masa muda kita sekarang itu sebagai bagian dari bangkitnya pendidikan di Indonesia. Karena syubbanul yaum rijalul ghad. The young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini itu adalah pemimpin di masa yang akan datang. Untuk apa lagi kita menunggu teman-teman? Jika sekarang pun kita bisa melakukan itu. Dengan kata lain, if not us, who else? And if not now, anymore. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalaupun bukan sekarang, kapan lagi? Dewan juri yang saya hormati, teman-teman serta hadirin yang saya cintai. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya kepada saya. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga pidato ini membawa berkah, membawa rahmat bagi kita semua. Terima kasih dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.